Serius deh, nggak semua dari kalian bakal tahu mobil-mobil ini. Kalau ngomongin JDM alias Japanese Domestic Market, biasanya kan yang langsung kepikiran itu nama-nama beken seperti Toyota Supra, Nissan GT-R, Mazda RX-7, dan Honda NSX. Itu semua udah kayak hafalan wajib buat pecinta mobil JDM. Tapi, di balik bintang-bintang besar itu, ada mobil yang sama kerennya, sama uniknya, bahkan kadang-kadang lebih gila aja teknologinya. Cuma bedanya, nggak semua orang tahu. Nah, di video kali ini, saya mau ajak kalian kenalan sama 7 mobil JDM underrated yang harus banget kalian tahu kalau ngaku pecinta otomotif sejati. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka konten seperti ini, silahkan komen dan subscribe agar bisa dapat notif terbaru dari Otopet. Di posisi ketujuh, ada Honda Accord Aerodeck. Dan Aerodeck adalah versi shooting brake alias hatchback 3 pintu dari Honda Accord yang diproduksi antara tahun 1985 hingga tahun 1989. Mobil ini hanya dijual di Jepang dan beberapa negara Eropa. Dan memang kalau dilihat dari beberapa data, Aerodeck merupakan Accord generasi ketiga yang paling langka. Lalu, diikuti oleh Accord Coupe yang cuma dijual di Amerika Serikat. Nah, secara desain, Aerodeck ini kelihatan ceper dan futuristik untuk zamannya. Ia dilengkapi dengan lampu depan model pop-up yang ikonik, serta kaca belakang yang besar banget nih, bisa bikin kesan sporty dan lega sekaligus. Mesinnya 1800 atau 2000 cc yang sudah DOHC. Ia punya tenaga di kisaran 110 hingga 122 HP dengan torsi di angka 150 hingga 165 Nm. Bukan mobil kenceng-kencengan, tapi semua orang tahu, jangan pernah macam-macam sama mobil Honda yang ada laptop di dalamnya. Secara standar, memang mesin ini cuma sanggup digeber hingga kecepatan 177 km per jam, dengan data akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya di kisaran 10 detik aja. Ya cukup responsif lah buat era tahun segitu. Menurut saya, ini percobaan Honda buat nyatuin gaya sporty anak muda sama praktikalitas wagon keluarga karena punya bagasi yang lumayan luas. Desain mobil ini tuh menurut saya cakep banget sih. Terutama karena sudah pakai lampu depan model pop-up yang mengentalkan kesan JDM era tahun 80 hingga tahun 90-an. Tapi sayangnya, konsep Aerodeck ini terlalu nyeleneh buat zamannya. Sekarang mah banyak mobil yang pakai konsep Aerodeck atau shooting brake. Dan justru karena itu, sekarang Honda Accord Aerodeck mulai dicari kolektor. Kalau Aerodeck bikin Accord jadi makin nyentrik, mobil berikutnya justru bikin hatchback kecil terasa kayak mobil supercar, gara-gara pintunya. Karena di posisi ke-6 ada Toyota Sierra. Toyota Sierra ini sekilas kayak hatchback biasa, tapi pintunya model butterfly ala McLaren F1. Bahkan ada gosip kalau desain pintu McLaren F1 itu terinspirasi dari Sierra. Gokil banget kan ya? Sayangnya mobil ini cuma dijual di Jepang dari tahun 90 hingga tahun 96 doang. So kalau mobil ini ada di Indonesia, sudah pasti masuk secara CBU. Nah, secara platform ia pakai chassis dari Toyota Starlet EP90 yang juga sama-sama dipakai oleh Toyota Paseo. Tapi tampilannya jauh lebih futuristik. Selain model pintu butterfly, atap dari Toyota Sierra itu full kaca. Bikin interiornya terang banget seperti kanopi pesawat. Bagusnya ya bisa melihat lebih luas, tapi jeleknya pasti sangat panas sob. Di Bekasi, kalau pakai mobil ini tuh, kalian nggak cuma kepanasan, tapi langsung gosong sampai ke tulang. Toyota Sierra pakai mesin 1500 cc dengan kode 5E-FHE. Mesin yang sangat bandel, irit bahan bakar, spare part melimpah, yang dipakai oleh banyak sekali mobil Toyota di era tahun 90-an. Kalau di Indonesia dipakai oleh Toyota Saluna. Ia memiliki tenaga di kisaran 104 HP dengan torsi di kisaran 132 Nm. Performa segini tuh tergolong cukup, mengingat bobot mobilnya cuma 930 kg aja. Mobilnya lumayan lincah juga di jalan kota. Top speed bisalah sampai 180 km per jam. Meskipun bukan mobil balap, tapi mobil ini cukup fun to drive dan berani tampil beda aja. Nah, mobil ini sempat muncul di beberapa anime tahun 90-an karena emang unik banget model pintunya. Dan di bagian interior, ia sebetulnya adalah sebuah mini sport 2+2 dengan dashboard yang cukup informatif pada zamannya. Kalau Toyota Sierra mengandalkan pintu unik,
Mobil selanjutnya punya trik di bagian jendela ala Subaru. Yes, karena di posisi kelima ada Subaru SVX, sebuah Grand Tourer mewah yang diperkenalkan pada tahun 91 hingga tahun 96 dan desainnya dibuat oleh Giorgetto Giugiaro, seorang desainer asal Italia yang berhasil membuat banyak karya menakjubkan seperti Maserati GB, Alfa Romeo Brera, di Tommaso Mangusta, sampai Lancia Delta. Mobil ini adalah sebuah proyek ambisius dari Subaru yang punya mesin nggak kaleng-kaleng. Ia pakai mesin boxer 6 silinder 3300 cc dengan kode EG33 dan memiliki tenaga hingga 231 HP yang punya torsi di kisaran 309 Nm. Ia juga adalah mobil berpenggerak AWD dengan top speed hingga 230 km/jam. Saingan SVX kala itu adalah Mitsubishi 3000 GT, bahkan Nissan GT-R R32. Tapi sayangnya, mobil ini cuma ada transmisi otomatis 4 percepatan. So, meski punya tenaga yang termasuk gede di eranya, mobil ini tuh nggak bisa head-to-head secara performa sama GT-R dan 3000 GT. Nah, yang buat mobil ini gagal bersinar, SVX itu harganya mahal, mendekati GT-R dan 3000 GT di harga $30.000 kala itu. Tapi karena transmisinya cuma otomatis 4 percepatan, jadi nggak dilirik deh. Mesin ini tuh juga boros BBM dan nanggung aja pasarnya. Tapi sekarang jadi incaran karena desain yang unik. Tapi kalau ngomongin mobil keren, dari brand yang nggak biasa bikin sport car, mobil berikut ini juaranya. Karena di posisi keempat, ada Isuzu Piazza. Nggak kebayang dong ya, pabrikan yang saat ini kita cuma taunya bikin truk, pernah punya sebuah mobil coupe yang keren. Tepatnya, pada tahun 1981 hingga tahun 1992. Isuzu Jepang dengan menggandeng Giorgetto Giugiaro yang sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam mendesain mobil, memperkenalkan Piazza dengan penampilan yang cukup eye-catching. Mobil ini juga dijual di beberapa negara di luar Jepang dengan nama Implus. Desainnya clean dan stylish. Garis bodinya tegas tapi tetap elegan. Ia punya handling yang mantap, hasil kolaborasi antara Isuzu dengan Lotus. Nah, meskipun ia adalah sebuah mobil berpenggerak roda depan, namun mesin yang diusung nggak main-main. Piazza dijual dengan 3 pilihan mesin, yakni 1800 SOHC dengan tenaga 77 HP, 2000 cc SOHC dengan tenaga 100 HP, dan yang paling top adalah mesin 2000 cc DOHC turbo yang punya tenaga hingga 150 HP, dengan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Bobotnya cuma 1 ton. Mobil ini bisa digeber hingga kecepatan 190 km/jam pada tipe tertinggi. Cuma sayangnya, branding Isuzu tuh nggak identik sama mobil sport, jadi mobil ini cepat tenggelam di pasar. Isuzu mencoba melawan Toyota dan Nissan yang sudah kadung terkenal jadi mobil Jepang berperforma tinggi. Jangankan untuk melampaui, menyamai aja sudah susah. So akan sangat sulit menemukan mobil ini di jalanan. Akhirnya, Isuzu Piazza menjadi mobil sport terakhir dari Isuzu. Karena setelahnya, Isuzu hanya fokus ke kendaraan SUV dan kendaraan angkut hingga saat ini. Nah, kalau ini, dari luar terlihat seperti hatchback lucu tapi di balik kapnya, tersembunyi tenaga yang bikin rivalnya ketar-ketir. Di posisi ketiga, ada Nissan Pulsar GTI R. Pada awal tahun 90-an, Nissan membuat sebuah hatchback kecil namun dengan tenaga sebesar monster. Nissan Pulsar lahir sebagai syarat homologasi untuk mengikuti ajang balap rally Grup A. Ia lahir dari ambisi dan harapan untuk dapat menguasai dunia rally, yang dimana kala itu Grup A dihuni oleh monster-monster hatchback seperti Lancia Delta Integrale, Toyota Celica GT4, dan Subaru Impreza WRX. Dari segi penampilan, sebetulnya mobil ini tuh terlihat seperti mobil biasa, tapi jika diperhatikan, di bagian kap mesin terdapat sebuah air scoop besar yang berfungsi meninggalkan mesin yang bersembunyi di balik bodi standarnya. Ya, mobil ini pakai mesin dengan kode SR20DET, yang berarti 2000 cc, 4 silinder dengan tambahan turbocharged, yang dapat menghasilkan tenaga hingga 227 HP
dengan torsi di kisaran 280 Nm. Ia memiliki 5 percepatan manual dan digerakkan oleh sistem all-wheel drive yang dapat membuat mobil ini mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam waktu 5,4 detik dengan top speed hingga 230 km per jam. Nggak nyangka, mobil yang punya penampilan biasa seperti ini punya performa yang segila itu. Nah, jika saya bandingkan dengan Toyota GR Yaris yang punya konsep sama-sama mobil homologasi, dengan perbedaan umur 25 tahun, kedua mobil ini punya performa yang serupa loh. Bisa kalian lihat di list ini. Nah, kedua mobil ini tidak seperti mobil yang punya umur terpaut puluhan tahun, yang artinya saat Pulsar launching performanya benar-benar sadis. Tapi meskipun demikian, ternyata karirnya di dunia rally nggak sebagus itu. Tapi sayangnya, mobil ini tuh diasepin sama Lancia Delta yang tentu lebih brutal lagi performanya. Dan secara penampilan, ia kalah keren jika dibandingkan dengan Lancer Evolution maupun Impreza. Sehingga, mobil ini tuh jadi kurang laku pada masanya. So, di generasi setelahnya, Nissan hanya menjual Pulsar sebagai city car tanpa embel-embel GT-IR. Nah, dari hatchback buas, kita loncat ke Grand Tourer mewah dengan mesin yang belum pernah ada sebelumnya di mobil produksi massal. Di posisi kedua, ada Mazda Ionos Cosmo. Pada akhir tahun 80-an, Jepang sedang berada di puncak kejayaan ekonomi yang disebut sebagai bubble economy. So, kalian nggak akan heran, kenapa banyak sekali mobil-mobil atau motor Jepang yang punya teknologi dan inovasi gila hingga tahun 90-an. Nah, Mazda pun kala itu sedang berada di puncak kejayaannya. Ia ingin mengambil sebuah momentum untuk membuat sebuah mobil flagship yang bisa setara kemewahannya dengan Mercy dan BMW. So, mereka mulai membuat sebuah Grand Tourer revolusioner dengan fitur elektronik canggih, kenyamanan tingkat tinggi, yang dipadukan dengan mesin rotary khas Mazda yang agak sedikit nakal. So, di tahun 90-an, lahirlah Mazda Ionos Cosmo. Bisa dibilang Grand Tourer, bisa juga dibilang coupe, dengan penampilan yang sporty, namun juga mewah di saat yang bersamaan. Nah, kenapa saya bilang ia pakai mesin rotary yang nakal? Ionos Cosmo lahir dengan dua pilihan mesin. Yang pertama dengan kode 13B REW yang pakai dua rotor, punya tenaga di kisaran 230 HP dengan torsi mencapai 294 Nm. Dan yang kedua ialah mesin dengan kode 20B REW yang pakai 3 rotor twin turbo, punya tenaga hingga 280 HP dengan torsi brutal hingga 403 Nm, yang konon mesin ini bisa digeber lebih dari 250 km per jam. Dan faktanya, 20B REW adalah mesin rotary yang paling kompleks dan paling bertenaga yang pernah dijual massal oleh Mazda. Nggak cuma mesin yang powerful, secara spesifikasi, Ionos Cosmo bisa terbilang cukup canggih pada zamannya. Di tahun 90-an, ia sudah pakai layar sentuh berukuran 6 inci yang terintegrasi dengan GPS, jok dilapisi kulit premium, sunroof, dan audio kelas atas. Cuma sayangnya, mobil ini hanya dijual di Jepang saja, dan harga jualnya pun terbilang sangat tinggi, setaralah dengan Mercy dan BMW. Tapi Mazda lupa bahwa mesin rotary itu jauh lebih rewel dari mesin BMW. Mesin ini juga sangat boros bahan bakar dan nggak praktis buat mobil harian. So, meski cuma diproduksi kurang dari 10.000 unit, nyatanya mobil ini nggak laku sob. Tapi teknologi 3 rotor dari mesin 20B REW sering dipakai buat RX-7 dan suaranya tuh nyaris mendekati mobil formula. Coba deh dengerin suaranya. Yang terakhir, kita sampai di mobil yang seharusnya bisa jadi rival serius dari Mazda RX-7, tapi malah tenggelam. Karena di posisi pertama, ada Mitsubishi Starion. Mobil yang diproduksi pada tahun 82 ini
dibuat untuk menjadi saingan dari Mazda RX-7 FC, yang memang kedua mobil ini terlahir di era yang sama. Garis desainnya sama-sama sporty dengan sudut yang tajam, sama-sama menggunakan lampu depan model pop-up yang keren pada masanya. Starion dijual dengan dua pilihan mesin yakni G54B atau juga sering disebut dengan Astron. Punya kapasitas 2600 cc 4 silinder, SOHC dengan turbo yang punya tenaga di kisaran 153 HP, yang memiliki torsi di kisaran 284 Nm. Yang kedua ialah G63B atau juga sering disebut dengan nama Sirius. Ia punya kapasitas 2000 cc SOHC inline 4 silinder dengan tambahan turbo dan juga ada versi intercooler dan dual action superhead yang pakai 12 katup dengan 2 intake plus 1 exhaust yang punya performa tinggi di putaran atas. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 168 HP dengan torsi di kisaran 245 Nm. Secara spesifikasi, mesin 2600 cc dari Astron punya torsi yang lebih besar, jadi lebih bisa diajak santai. Dan di sisi lain, mesin Sirius punya tenaga yang lebih besar di putaran tinggi, sehingga lebih fun to drive dan lebih responsif. Kedua mobil ini bisa melesat hingga kecepatan 215 hingga 220 km/jam. Cuma kenapa pada akhirnya, mobil ini kok nggak se-hype RX-7? Mitsubishi tidak dikenal sebagai pembuat sport car, brand yang sendiri belum kuat. Terus, Mitsubishi ngeluarin sport car pakai nama Starion, yang kurang ngena aja di hati orang-orang. Mobil ini di Amerika malah direbase oleh Dodge, Plymouth, dan Chrysler dengan nama Conquest. Identitasnya pun jadi nggak jelas. Selain itu, mesin pun terlalu biasa. Nggak se-eksotis rotarinya RX-7, atau nggak se-refine mesin 6 silinder dari Supra maupun Nissan. Mitsubishi pun lantas lebih fokus ke Lancer, yang memang secara performa mobil ini lebih gacor parah di ajang rally. Sehingga, nama besar Lancer juga semakin membuat Starion meredup. Tapi, kalau kalian adalah penggemar JDM sejati, mobil ini tuh cocok buat jadi hidden gem dan sangat unik buat dikoleksi. Cuma di Indonesia jelas mobil ini akan sulit ditemukan atau malah mustahil. Nah, dari ketujuh mobil ini, mana nih yang menurut kalian sebetulnya pantas dapat panggung seperti i86 yang dulunya biasa aja tapi terkenal lewat film? Bisa komen di kolom komentar. Well, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan informasi yang kurang sesuai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.